Halo, Assalamualaikum Sobat Skate, ketemu lagi dengan kami di channel Rembang Skate. Hari ini kita akan belajar tentang spin stop. Untuk belajar spin stop teman-teman, terlebih dahulu teman-teman harus bisa menguasai gerakan spin tentunya ya. Gerakan spin ini adalah favorit saya, kenapa? Karena gerakan spin ini manfaatnya banyak sekali. Manfaat pertama, spin ini bisa digunakan untuk stop. Fungsi spin berikutnya adalah digunakan untuk membalik badan, mulai dari posisi maju ke posisi mundur. Fungsi yang ketiga adalah spin bisa digunakan untuk melakukan power stop. Jadi power stop itu sebenarnya adalah varian dari spin. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau mungkin ada skater di luar sana yang merasa bahwa power stop itu berbeda dengan spin atau bukan varian dari spin, ya monggo silahkan, itu kan pendapat tiap orang. Tapi berdasarkan pengalaman saya belajar power stop itu karena saya modalnya punya kemampuan spin. Jadi karena spin ini fungsinya sangat banyak, teman-teman saya anjurkan untuk bisa menguasai spin. Nah, sekarang syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi agar teman-teman siap untuk belajar spin? Syarat pertama adalah teman-teman sudah harus bisa meluncur dalam posisi tidak V-ing. Jadi meluncur dalam posisi V-ing itu adalah meluncur khas pemula teman-teman. Jadi dia meluncurnya dalam posisi kakinya tuh masih sangat terbuka banget kayak gini. Atau meluncurnya dalam posisi duck walk, kakinya masih berbentuk huruf V gini banget ya. Nah, jadi syarat untuk melakukan spin, teman-teman harus bisa meluncur dalam posisi yang sentral, kedua kakinya tidak V-ing ya, atau tidak duck walk seperti ini. Jadi itu syarat pertama. Syarat kedua, teman-teman harus bisa melakukan scissor. Scissor itu adalah memposisikan kedua kaki, salah satu kaki berada di depan dan salah satu kaki berada di belakang, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Dan teman-teman badannya seimbang, tidak jatuh. Meluncur dalam posisi scissor. Setelah teman-teman bisa meluncur dalam posisi scissor, teman-teman mencoba meluncur dalam posisi scissor, tapi posisi kaki belakang menjinjit. Saya kasih contoh ya. Setelah teman-teman bisa meluncur dengan posisi scissor dan kaki belakang menjinjit, maka teman-teman sudah siap melakukan spin. Tekniknya seperti ini teman-teman. Kaki belakang menjinjit, kemudian kaki belakang diputer supaya kedua tumit bertemu. Nah, gini, saya ulangi. Kaki belakang menjinjit, diputer tumit bertemu. Nah, seperti itu. Kaki belakang menjinjit, diputer tumit bertemu. Nah, pada waktu kedua tumit bertemu, secara otomatis badan teman-teman akan melakukan spin. Posisi kedua tumit bertemu seperti ini, itu nama lainnya adalah posisi mohawk, ya. Nah, jadi mempertemukan kedua tumit itu diawali dengan cara posisi scissor dengan kaki belakang menjinjit. Saya ulangi ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika belajar spin atau belajar gerakan memutar apapun teman-teman, itu teman-teman beresiko ngeblak atau jatuh ke belakang. Karena pada waktu kita melakukan gerakan berputar, itu ada yang namanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang mendorong objek yang berputar itu untuk keluar lingkaran. Supaya teman-teman tidak ngeblak ke belakang, tekniknya adalah pada waktu spin, badan harus berada condong ke pusat lingkaran. Jadi lihat badan saya.
badan harus condong ke pusat lingkaran. Kalau badan teman-teman nggak condong ke pusat lingkaran, teman-teman akan geblak. Nah, kasusnya sudah banyak dari beberapa orang yang belajar spin ini ya, geblak ke belakang. Karena itu, ini penting sekali teman-teman perhatikan ya. Nah, kapan badan itu kita condongkan pada waktu spin? Badan kita condongkan pada waktu kita mempertemukan kedua tumit. Nah, kalau teman-teman takut, teman-teman coba belajar dalam gerakan lambat aja. Jadi nggak usah terlalu cepat dulu. Jadi pakai low speed aja dulu. Scissor, tumit diangkat, mohawk, spin. Saya ulangi. Scissor, mohawk, spin. Ya. Scissor, mohawk, spin. Scissor, mohawk, spin. Scissor, mohawk, spin. Ya, lagi. Scissor, mohawk, spin. Jadi, badan dicondongkan ke sentral lingkaran pada waktu teman-teman sudah melakukan posisi mohawk atau mempertemukan kedua tumit begini, ya. Kalau teman-teman masih kesulitan belajar mohawk terutama ya, teman-teman bisa melakukannya di tembok atau berpegangan pada tembok seperti ini ya. Jadi posisikan kaki kedua tumit bertemu seperti ini ya, atau posisi mohawk ya. Terus kemudian coba teman-teman memutarkan kaki seperti ini ya. Badan tetap condong ke sentral lingkaran ya. Kedua lutut agak ditekuk. Putarkan kedua kaki dalam posisi mohawk seperti ini. Ya. Semakin cepat teman-teman meluncur, maka gerakan berputar atau spin yang teman-teman lakukan itu juga akan semakin cepat. Posisi badan untuk condong ke arah sentral lingkaran itu juga akan semakin tajam sudutnya. Nah, sekarang seberapa condong badan ke sentral itu tergantung kecepatan atau speed meluncur teman-teman. Kalau meluncurnya itu low speed gini, ya condongnya badan ya tidak terlalu ya. Tapi kalau speed tinggi, badan akan lebih condong ke sentral, sudutnya lebih tajam untuk mengimbangi gaya sentripetal tadi. Tetap selalu diingat teman-teman bahwa belajar spin ini cukup riskan. Wajib memakai helm yang standar untuk skater ya. Jangan sampai lupa memakai helm ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.